pasiennya diminta membungkuk, kemudian kita langsung tempatkan tangan kita di area abdomen. Abdomennya di bagian ulu hati atau di area bawah TX ini, ya, epigastrik. Kemudian tangan bukan seperti ini, tapi seperti ini. Ini lebih dalam nih kalau ditekan daripada yang ini. Ya, maka posisi jempolnya nempel ke perutnya si pasien. Nah, pasiennya kita instruksikan berusaha untuk dibatukkan. Ya, jadi pas kita melakukan pertolongan, Mas nanti usahakan untuk dibatukkan ya. Oke. Hentakan sebanyak 5 kali ke dalam sambil diangkat. Iya, diusahakan. Kalau aslinya itu dihentakkan ya. Jadi posisi nunduk 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 kali. Ya pokoknya dihentakkan yang mantep. Ini saya nggak mantep karena ya nggak tersedak. Ya. Itu yang pertama, abdominal thrust sebanyak 5 kali. Nah, kalau sumbatannya sudah keluar cukup. Misalkan baru 3 kali sudah keluar cukup. Pasiennya udah bisa napas lagi ya sudah cukup, nggak usah dilanjut. Nah kalau sudah 5 kali masih belum keluar, teknik yang berikutnya kita tepuk punggung. Nah nepuknya di mana? Nah ini kan ada tulang skapula ya. Nah di antaranya berarti di sini. Tepuk. Nepuknya gimana? Nepuknya tidak hanya ke dalam tapi ambil ke atas. Oh ke atas. Nah, ya, gitu ya. Nah kemudian sebelum menepuk, kan tadi udah abdominal ya. Sebelum menepuk kita posisi pindah ke samping, yang tadinya di belakang pindah enggak sayangnya. Nah, sayangnya yang di samping. Kemudian jangan lupa disanggak pasiennya. Takutnya ngejungkel nih. Ya. Jadi disanggak. Kemudian tepuk ya. 1, 2, 3, 4, 5. Belum keluar, ulangi. Ya, ulangi. Selama pasiennya masih sadar, ulangi. Kalau pasiennya nggak sadar, berarti lanjut RCP. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Itu untuk teknik Heimlich manuver. Nah, kalau ibu hamil pindah ke dada ya, jangan di perut, nanti lahiran ibu. Ya. Jadi kalau ketemu ibu hamil yang tersedak, cari area dada, jangan di perut. Oke? Oke Mas, silahkan. Kemudian yang selanjutnya untuk bayi. Nah kalau bayi kita pangku ya, kita pangku. Kemudian yang pertama perlu dipastikan tadi ya, tanda-tandanya pasien tersedak. Kalau pada bayi biasanya sampai sianosis, kebiruan, ya, kesulitan bernapas, tidak menangis, ada sianosis. Nah itu kalau ciri-ciri bayi tersedak. Mau nangis aja nggak bisa biasanya, mengeluarkan suara tuh nggak bisa kalau bayi tersedak. Nah langkah yang harus dilakukan, nah kalau bayi adalah chest thrust ya, chest thrust, dada yang ditekan dada. Posisikan bayi condong ke bawah. Nah, miring nih. Jadi tidak tegak banget ini. Pegangin nih leher, bahu sama kepala, pegang. Ya. Kemudian tekan sama 5 kali di area dada. 1, 2, 3, 4, 5. Ini di pangku nih. Pangku posisi condong ke 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum back blow, cek boleh. Siapa tahu sudah bisa diambil. Kadang bayi itu pas kita chest thrust nggak langsung keluar. Bisa kita ambil kalau kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya sudah langsung back. Nah, sama. Pegang nih, pipinya dibuka. Caranya gimana? Pipinya dipencet. Nah, pipinya pencet.
biar mulutnya kebuka. Kemudian sama posisinya tepuk. Kemudian balik. Sama, tadi boleh dicek. Kalau memang kelihatan bisa diambil pakai jari. Tapi kalau nggak kelihatan lanjut lagi. Ya ulangi. 5 kali 5. Itu untuk bayi. Kalau anak-anak yang sudah bisa berdiri, tinggal posisi penolong disesuaikan. Jadi tetap kayak dewasa tadi, tapi posisinya menyesuaikan tinggi dari si anak. Kalau si anaknya sudah bisa berdiri, jadi tetap gitu. Kalau untuk anak seperti itu. Gitu, ada pertanyaan? Pertanyaan? Kalau pasiennya lebih besar dari kita, maka jangan memaksakan dulu. Kita paling bisanya back blow. Untuk abdominal thrust nggak usah dipaksa. Iya, nggak sampai Ya. Kalau bisa ya tadi kita juga sadar diri. Ya, misalkan tidak kuat untuk abdominal thrust, fokus aja ke back blow. Sampai ya tadi jangan lupa tetap panggil bantuan. Biar ada orang yang kekuatannya seimbang untuk melakukan abdominal thrust. Karena abdominal thrust itu agak diangkat pasiennya, dihentakkan. Kalau kitanya sendiri nggak kuat, ya tidak usah memaksakan. Kita tolong aja yang bisa dengan back sambil minta bantuan. Gitu. Ya. Tapi tetap kalau sekiranya kita kuat, walaupun obesitas nih, kitanya kuat, ya tetap lakukan abdominal thrust. Jadi gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak? Belum. Oke. Kemudian untuk tadi misalkan kondisinya sendirian. Nah, sendirian kitanya yang tersedak. Nah, itu gimana caranya? Ada yang tahu? Kalau misalkan kita sendirian nih, nggak ada orang, kitanya yang tersedak, Minum. kita pukul, nggak bisa. Hah? Gimana Kan nggak ngomongnya? bisa ngomong. Angkat tangan. Ya kalau udah nggak ada orang di mana? Cari ini ya, cari sudut siku, kita hentakkan perut kita di siku. Di sana itu misalkan meja tuh, nah cari sikunya. Sakit, Pak. Kita hentak, iya memang iya. Lah daripada nggak bisa napas, Tapi nantinya nggak nancep gitu, Pak, kan? enggak. Cari yang siku. Kok tajam sih? Usahakan sampai keluar. Itu pernah ada kejadian di luar negeri, dia pekerja gedung lagi ngebersihin di atas loteng, udah di refleks muntah tetap nggak keluar. Akhirnya apa? Dia hentakkan tuh di siku-siku bangunan, akhirnya keluar. Itu untuk Heimlich manuver. Nah, itu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Tidak ada? Itu tuh kalau sadar ya. Hah? Cukup? Itu kan lama. Oke, pembebasan jalan napas yang berikutnya. Pada pasien-pasien, kan pembebasan jalan napas itu kan ada 3 ya. Yang pertama karena sumbatan total, tadi contohnya tersedak. Kemudian sumbatan karena pangkal lidah yang menutupi jalan napas, ya. Itu kita bisa Ethel Chinleaf. Nah, caranya gimana? Ethel Chinleaf itu pegang dahi, dagu. Ethel Chinleaf. Nah, didengakkan pasiennya. Mulutnya boleh sambil dibuka biar dia mudah untuk bernafas. Oke, itu yang pertama. Ethel Chinleaf tidak bisa diberikan pada pasien cedera servikal. Maka kalau cedera servikal kita pakainya jaw thrust, posisi penolong ada di atas.
kita dengakkan, kita tarik ke atas tulang mandibulanya nih, rahangnya, rahang bawahnya ini kita tarik ke atas, kemudian buka mulutnya. Jadi caranya gimana? Diangkat tulang mandibulanya, kemudian jempolnya ada di dagu, biar mulutnya ngebuka. Jangan menggerakkan leher. Ya, jadi tulang mandibula kita angkat pakai jari, kemudian jempolnya ada di dagu buat buka mulut. Posisi bisanya ini dari atas. Tidak bisa kalau nggak dari atas. Jadi harus di atas pasien. Ya. Kalau ada cedera servikal. Ya. Oke. Dua teknik itu untuk membebaskan jalan napas pada pasien yang terjadi sumbatan akibat pangkal lidah menutupi jalan. Ya. Nah, selanjutnya bisa pakai alat sederhana. Nah, pakai opa ya. Nah, pakai opa. Opa pertama kita harus apa dulu? Ukur dulu ya, dari ujung telinga sampai mulut ya. Ini ya, telinga sampai mulut. Cari ukuran yang pas karena ukurannya macam-macam. Kalau kebesaran resiko refleks muntah. Jadi beneran cari yang pas. Kalau kekecilan dia tidak bisa nyanggali lidah. Ya, maka cari ukuran yang pas. Kemudian caranya gimana? Kalian perhatikan dulu ada sumbatan atau enggak. Kalau misalkan ada cairan ya harus suction dulu. Kalau tidak ada cairan ya bisa langsung. Ya. Kemudian buka cross finger. Cross finger tuh sarangnya gini loh. Ya. Jempolnya nanti di gigi yang bawah, telunjuknya di gigi yang buka mulutnya, cross finger. Tadi masukkan menghadapnya kemana? Ke atas dulu ya, menghadap ke atas, masuk setengah putar. Nah, itu untuk pemasangan. Jadi madep ke atas dulu, masuk setengah putar. Ya. Kemudian kalau mau lepas, tinggal cross finger lagi buka. Jadi tidak perlu diputar-putar kalau mau lepas, tinggal ikutin aja nih lekukannya. Gitu. Ya. Ulangi ya. Ini pakai yang gede. Madep ke atas, kemudian putar. Oke. Kalau melepas, buka mulutnya, tarik. Tariknya ngikutin lekukan. Gitu. Sudah? Itu untuk pemasangan opa. Nah, ada lagi pakai NPA. NPA itu seperti selang. Ya. Selang agak lentur tapi sudah melengkung dia. Ngukurnya dari hidung ke telinga. Kemudian cara memasukkannya gimana? Langsung bentuk ikutin lekukannya. Jadi kalau lekukannya seperti ini ya masalahnya berarti gini. Langsung ke hidung ya. Jangan kebalik. Kalau opa kan tadi gini dulu ya, baru putar. Nah, kalau NPA langsung aja. Karena dia modelnya elastis. Ya. Kayak selang gitu modelnya elastis. Itu untuk NPA. Nah, kalau intubasi ya dari mulut nanti langsung ke trakea, butuh alat juga. Laryngoskop ya. Nanti cari area glotis atau pita suara. Nah, masukkan ke situ. Itu kalau endotrakeal tube. Gitu. Jadi kita saat ini adanya OPA. Jadi nanti teman-teman belajar cara menggunakan OPA ya, cara masang, cara ngelepas. Kemudian head chin lift dan jaw gitu ya. Nah, kalau sumbatan baterai sudah 80%. Nah, suction sudah bisa
Ya pakai alat kan. Prinsipnya sudah bisa? Hah? Enggak, bersih. Ya. Prinsipnya bersih. Kemudian suction itu dewasa maksimal 10 detik. Jadi 10 detik suction, cabut. Biarkan pasiennya nafas. Jadi jangan terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama hipoksia ya, karena oksigennya kesedot semua ke suction. Nah kalau bayi itu 5 detik. Jadi kita boleh suction tuh 5 detik, suction, cabut, kasih nafas. Biar nafas dulu, kasih kesempatan dulu ya. Kalau dewasa tadi 10 detik, kasih kesempatan bernafas. Oke, itu maksimal ya. Artinya kalau kurang dari itu ya nggak masalah, tapi jangan lebih dari 10 detik untuk dewasa, 5 detik untuk bayi atau anak. Gitu ya. Itu untuk suction. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk pembebasan jalan napas ada Heimlich, ada Ethylene, ada jaw thrust, ada OPA ya. Nggak bisa. Nggak ada, nggak bisa, nggak efektif ya, nggak efektif. Di luar rumah sakit juga nyari speed susah, nggak bisa. Kalau itu memang harus pakai alat ya. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut ke breathing, memberikan bantuan memberikan bantuan napas, teman-teman. Saya pindah ke sini ya. Kemarin ada motu itu kan bukan dilarang ya, tapi tidak direkomendasikan. Kalau itu dikembalikan ke penolong. Ketika mau melakukan ya silahkan. Tapi kalaupun tidak karena ragu-ragu, takut ketularan, ya itu tidak perlu dilakukan, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau yakin mau melakukan ya silahkan saja. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya mulut kita itu harus menutupi mulut si pasien. Ya. Kemudian ketika kita meniupkan, lihat pergerakan dinding dada. Ya. Nah, ada dua yang perlu kalian perhatikan. Ketika hanya henti nafas berarti 6 detik sekali. Tapi kalau lagi RJP 30 banding 2. Jangan kebalik-balik. Ya. Kalau henti nafas saja berarti nanti kasih nafasnya setiap 6 detik. Tiup sambil melihat pergerakan dinding ngembang atau ya. Ethylene boleh kalau tidak ada cedera satu kan, satu napas. Baru hitung dulu setiap 6 detik kan. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Kasih napas yang ke 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Kasih napas yang ke. Itu kalau hanya henti Nafas. jadi ada jeda 6 detik. Nah kalau sedang RJP 30 kompresi selesai, kasih 2 nafas. Langsung. Ya, bisa dipahami? Itu untuk pemberian bantuan nafas. Nah itu salah satu contoh tadi pakai motu. Nah yang paling sudah ada alat misalkan pakai motu, sama tiup. Kalau 30 banding 2. Kalau hanya henti nafas berarti hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5. Ini niupnya beneran ya, niupnya beneran sampai pergerakan dinding dadanya ngangkat.
samping dada. Gitu. Nah kalau pakai backing, nah usahakan posisinya di atas. Nah, posisinya atas, membentuk apa? Huruf C dan E. Ya, ketil cin. Kasih satu napas. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5, T. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau RJP ya sudah 30 langsung napas dulu. 1, 2. Gitu. Ya. 30 kompresi, 2 napas. Oke, bisa dipahami? Nah, oh ya, mompanya seperti orang napas ya, jangan seperti orang Nancy ya. Jadi bisa, ya no ya, jangan ya, tapi seperti orang napas. Itu ya, jangan buru-buru ya. Itu untuk pemberian bantuan napas. Ada lagi yang mau ditanyakan bantuan napas? Prinsipnya itu 6 detik sekali. Kalau bayi berarti setiap 2 sampai 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. Itu kalau bayi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, selanjutnya RJP tadi kecepatannya 100, kedalaman dewasa 5 sampai 6, di anak-anak 5 cm, bayi neonatus 1/3 diameter itu ya. Kemudian cara melakukan kompresi ya, posisikan penolong sejajar. Kemudian yang pertama kita cari center of chest, tengah caranya gimana? Clavikula, ujung sternum, cari tengahnya. Ketemu tengahnya, ingat tumpuannya ini ya, tumpuannya. Jadi bukan di sininya, tapi di sini. Karena tenaga kita nanti akan ada di sini. Taruh di tengahnya. Pak, kalau perempuan gimana, kan ada payudara? Nah itu dia, makanya ukurannya adalah tengah dada, center of chest. Jadi ya tetap ada, tetap ketemu tengah dadanya. Karena posisi itu berbaring, aman aja. Nah yang pernah saya sampaikan adalah jangan lagi berpatokan sejajar dengan puting. Nah kalau sejajar dengan puting, kalau simbah-simbah susah. Ya, dulu zaman saya itu diajarinya gitu, sejajar dengan puting, turun sedikit. Itu berlaku untuk laki-laki. Kalau perempuan nggak bisa. Kalau simbah-simbah ya nggak bisa. Ya, makanya sekarang diubah pedomannya itu tengah Caranya gimana? Ini ujung sternum sama klavikula nih, tulang klavikula kita. Kan kelihatan toh? Iya. Ujung sternum sama ujung sternum sama klavikula. Kelihatan toh? Cari tengahnya. Nah, disitulah kita melakukan kompresi. Makanya mau perempuan gimana pun tetap ketemu tengah gitu ya. Oke, posisikan tangan kita di ini ya, apa sih namanya? Pangkal lah ya, pangkal telapak tangan. Oke, taruh dulu, kemudian tekniknya silahkan. Mau gini boleh, mau gini boleh, mau dibuka gini juga boleh, silahkan. Ya, yang penting tumpuannya ada di pangkal telapak tangan. Sudah?
Kemudian tangan lurus ya. Lurus. Nih, tangan lurus. Jadi jangan condong gini. Kalau condong gini nanti kompresinya nggak ke tengah. Kalau kita terlalu bungkuk gini, ini juga cenderungnya neken ke pasien. Ya. Usahakan tangannya lu. Oke. Kemudian tadi kecepatannya 100 sampai 120, kedalaman 5 sampai 6 cm. Kompresi sebanyak 30. Nah, nanti silahkan dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Kasih nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 30. Sudah 2 menit. Nah, kalau sudah 2 menit kita boleh cek. Setelah istirahat kita cek nadi sama tidak boleh lebih dari 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Belum ada nadi napas, lanjut. Ya. 2 menit itu adalah kesempatan untuk cek pasien. Sudah ada belum nadi sama Nanti kalau masih belum ditemukan nadi napas, lanjutkan ada nadinya, tidak ada napasnya, kasih bantuan napas. Ada nadi, ada napas, recovery gitu. Oke, bisa dipahami? Itu untuk RJ.